Ya, sore ya teman-teman semua ya. Permasalahan laporan dia itu hak-hak dialah melapor ya. Setiap masyarakat punya hak untuk melapor sepanjang dia punya bukti ya. Sepanjang ada bukti bahwa terkoreksi haknya, bisa aja dilakukan laporan polisi. Gitu ya. Kalau abang lihat kira-kira masuk nggak sih bang maksud dilaporkan bang? Ya kalau saya lihat ceritanya, katanya dia menyerahkan uang ya. Ini benar atau tidak bahwa tujuan daripada itu untuk menaikkan rating dia? Mungkin begitu ya? Iya bang. Karena kita belum masuk ke perkaranya. Saya berbicara sini selaku sahabat Angel ya, dan juga selaku mantan pengacara Angel. Angel sudah komunikasi saya dengan WhatsApp. Ini sampai detik ini masih komunikasi ya. Jadi saya bicara sini kan belum melihat surat panggilan, belum mendengar pemeriksaan. Tapi kalau saya lihat dengar di YouTube, katanya dia menyerahkan sejumlah uang gitu ya. Ya jangan-jangan si Deolipa ini naksir sama Angel. Mungkin begitu ya. Ya wajar kalau laki-laki kita menyerahkan duit, berikan duit pada wanita atau teman apa kekasih kita, kan wajar-wajar saja. Begitu. Ya mungkin begitu juga ya. Kita kan tidak tahu. Nanti kita masuk perkaranya baru tahu. Kira-kira motivasi apa dia menyerahkan uang? Katanya sampai berapa miliar itu? Berapa? 1,6 M. Wah itu kan 1,6. Kalau tidak ada sesuatu itu Total 6 miliar. total 6 miliar. Waduh. Ya saya dengar kan katanya untuk menaikkan rating, ya mempromosikan si Deolipa ya untuk dikenal masyarakat. Kan begitu? Nah, kalau gua sih kalau untuk promosi tidak perlu. Yang penting kita pengacara kan menangani perkara yang bagus pasti terekspos kan begitu. Kalau saya lihat si Deolipa ini kan artis ya. Artis apa pengacara sih? Dua-duanya ya. Saya juga baru kenal sekarang. Waktu dia tangani kasus beberapa hari lalu kan. Gitu. Bang, sebagai sahabat bang, Ya. terkait masalah ini apa Angel sempat curhat bang? Ya kalau saya sudah bertanya. Ya itu saya katakan tadi bahwa diduga itu adalah biaya-biaya untuk mempromosikan. Kalau mempromosikan seseorang untuk menaik ratingnya di media, kalau adanya cost itu kan bagian dari profesionalisme ya. Kan ada tim yang meng-grade sesuatu acara, men-setting seseorang untuk di bluff, ya kan? Di media massa, baik media cetak, media elektronik dan lain-lain. Gitu ya. Dan pasti itu jasa itu tidak ada standarnya. Masalah keberhasilan itu kan sangat tergantung. Bagaimana kita mempromosikan seseorang kan berarti ada faktor hubungan. Bagaimana kapasitas seseorang, bagaimana program itu dijalankan. Kalau kita punya kapasitas pribadinya bagus, saya rasa diekspos akan diterima masyarakat, itu saling berkaitan ya. Dengan nilai yang hampir 6 miliar seperti itu bang? Ya saya rasa wajar-wajar saja. Jika memang itu kita memprogramkan untuk menaikkan rating pribadi pelapor ya, gitu. Soal itu no limit ya, tidak ada standarnya. Anda mempromosikan seorang tidak ada standarnya. Oke bang. Tapi kan ini kan terlihat diberikan barang-barang mewah bang. Menurut abang sebagai seorang laki-laki ada nggak kewajaran seperti itu bang? Ya. Ada tertentu gitu bang? Atau? Ya saya rasa kita kan wajar-wajar saja kalau memberikan pada wanita kita beri tas apa segala macam, apalagi calon istri kita berikan, apalagi istri ya, calon istri kita baru naksir bisa kita kasih handphone ya kan, yang ada 20 juta bisa kan ya. Siapa tahu ini ya, kami juga jangan sampai Deolipa ini ada naksir sama si Angel kan, jadi ngasih tas begitu, kita kan tidak tahu begitu. Masa pengacara bilang pengacara bisa tertipu, ini kan aneh ini, saya bilang ini aneh nih. Kita kalau sudah pengacara sudah tertipu, lah bagaimana kita membela orang lain, membela klien, mempertahankan hak klien, bagaimana caranya kalau kita sendiri tidak bisa mempertahankan hak kita? Benar enggak? Tapi Angel ada cerita nggak bang? Kalau abang bilang tadi ada cinta atau segala macam, Angel ada cerita Kedekatan. terkait? Ini kan dugaan saya. Masih dugaan berarti bang? Angel Ya, belum ada. katanya kalian bilang berikan tas sampai miliaran harganya. Lah kalau memberikan itu kalau tidak ada unsur apa? Pegawai bukan? Ya kan? Lah terus apa itu?
Ya bisa juga mungkin lagi dalam PDKT bisa juga kan. Ya kita ini berandai-andai gitu loh. Motif apa orang menyerahkan, kalian mau menyerahkan sama cewek handphone aja pasti kita pertanyakan, ini bayar utang, naksir, pacar atau calon istri kan begitu. Nah sama dengan demikian ini. Bang, tapi ente sendiri ngerinci gak kagum itu bang? Saya bener nih ngasih ke meja begini, terus si Diulipa ngasih saya tas, ngerinci gak ke abang ceritain gitu? Nanti mungkin besok baru saya ketemu. Besok ini komunikasi jarak jauh kemarin sudah sempat cerita dan saya sudah mendengar si Diulipa bicara di YouTube kan, gitu ya. Tapi artinya Angel udah tahu bang ya kalau dirinya dilaporkan bang ya? Oh udah tahu. Abang mungkin responnya bang, tadi kan abang bilang juga udah ada cerita, mungkin boleh. Kalau respon sih pasti, kalau Angel kan yang namanya kita warga masyarakat yang baik, kalau ada panggilan apapun klarifikasi kan pasti ditanggapi dengan baik pula ya. Tapi yang disampaikan dia apa bang? Apa bantahan atau apa? Mungkin ada? Ya nanti akan ada bukti-bukti juga yang akan dilampirkan pasti begitu. Kalau pelapor bilang saya belikan tas, ya sudah, itu tas mana? Terus kenapa Anda belikan? Bayar utang atau apa kan begitu? Ya sekarang masa Anda sudah berikan tas seseorang terus minta lagi? Kalau dipinjam apa wajar pria memberikan tas pada wanita terus pinjam? Kalau sama wanita mungkin ya saling pinjam tas kan? Masa laki-laki sama wanita saling pinjam tas? Gitu ya.